Halo Sobat Info Publik, ada kabar besar nih dari dunia AI. China baru ini meluncurkan terobosan baru yang membuat banyak orang tercengang dan membuat saham teknologi Amerika Serikat pada anjlok. Kalau biasanya kita dengar inovasi AI dari Amerika Serikat seperti OpenAI, Google ataupun Meta, kali ini yang bikin geger adalah datangnya OpenAI yang dari China bernama DeepSeek, sebuah open chat seperti ChatGPT. Dan lebih gokilnya lagi, China dapat melakukannya apa yang sebelum butuh bertahun-tahun dan triliunan dolar cuma dalam waktu 2 bulan dengan biaya 6 juta dolar. Cukup gokil kan sobat? Menurut pandangan Mimin, ini benar-benar lompatan teknologi yang bikin dunia kaget banget, di mana DeepSeek baru saja rilis model AI open source yang sejujurnya saja membuktikan bahwa kalau biaya nggak selalu menjadi patokan. Dengan dana cuma 5,6 juta dolar, DeepSeek bisa menghasilkan model AI yang lebih canggih dan lebih efisien dibandingkan dengan model-model besar lainnya yang sudah beredar. Sementara itu, perusahaan-perusahaan besar seperti OpenAI dan Google buang-buang miliaran dolar untuk setiap tahunnya. Tapi yang lebih mengesankan adalah kenyataan bahwa DeepSeek bisa mengalahkan model-model dari perusahaan besar yang mempunyai dana melimpah. Misalnya saja, mereka bisa membuktikan kalau model mereka lebih cepat, lebih tepat, dan lebih hemat biaya dibandingkan dari Meta, ChatGPT 4, OpenAI, bahkan Cloud Sonnet 3.5 dari Anthropic. Gak cuman itu, AI yang baru saja dirilis ini Sobat Info Publik sudah dapat mengalahkan AI lainnya yang dibuat oleh perusahaan Amerika Serikat. Loh, kok bisa? Bagaimana ceritanya? Nah, ini di luar ekspektasi ya Sobat. Padahal AI dari Amerika Serikat ini sudah dahulu dikembangkan dan mengeluarkan banyak biaya yang sangat besar. Bahkan AI DeepSeek ini, model R1 ini, baru saja lulus ujian yang dibuat oleh profesor top bidang di Cina yang dinyatakan super sulit soalnya sobat, dimana AI ini dapat lolos dari ujian matematika, fisika, biologi, dan kimia. DeepSeek enggak cuma mengalahkan model AI lainnya terbaik di Amerika, tetapi juga bisa dibilang DeepSeek ini puncak klasemen baru. Yang lebih bikin kaget lagi sobat, di mana ada pembatasan dari pemerintah Amerika Serikat untuk Cina mendapatkan chip canggih seperti Nvidia H100, di mana DeepSeek ini malah bisa menyalip dengan menggunakan chip H800 yang lebih rendah performanya, tetapi tetap bisa menghasilkan model AI yang cukup canggih dan tidak kalah dengan buatan Amerika Serikat. Jadi, Cina gak cuman pintar saja, tetapi jago banget meniru teknologi atau mengembangkan teknologi dengan biaya yang cukup rendah dan seadanya. Tapi yang membuat penasaran adalah siapa yang membuat DeepSeek ini. Meskipun sudah membuat gebrakan yang sangat besar, ternyata hampir nggak ada informasi yang jelas tentang pendiri dari Liang Wenfeng, yaitu yang kita tahu DeepSeek berasal dari dana lindung nilai Cina yang bernama High Flyer Coin. Mereka mengelola sekitar 8 miliar dolar dan misi mereka pun cukup simpel, mengejar Artificial General Intelligence yang menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam jangka panjang. Sedangkan perusahaan AI besar di Amerika Serikat Sobat Info Publik seperti Anthropic atau OpenAI, Meta, dan Google lainnya udah punya piagam dan aturan ketat mengenai etika AI. Namun, DeepSeek ini masih sangat misterius dan belum terbuka. Selain itu, ada juga startup bernama Zero1.ai yang berhasil menjadi unicorn hanya dalam waktu 8 bulan setelah didirikan. Mereka berhasil mencetak pendapatan hampir 14 juta dolar tahun 2024. Tapi yang bikin terkejut adalah bukan cuma performa mereka, tetapi juga kenyataannya mereka bisa melatih model AI hanya dengan biaya 3 juta dolar, bandingkan dengan GPT-4 atau AI lainnya yang dibuat di Amerika Serikat membutuhkan biaya 80 hingga 100 juta dolar untuk dilatih.
Sementara itu, dari Alibaba juga berhasil memangkas biaya sebesar 85% untuk model bahasa besar mereka, sobat. Ini jelas menunjukkan bahwa perlombaan AI semakin panas dan China semakin mengejar ketertinggalannya dari Amerika Serikat di bidang AI. Perkembangan dari China ini benar-benar menggoyangkan keunggulan yang selama ini dianggap milik laboratorium AI di Amerika Serikat. Dulu, mantan CEO dari Google juga, yaitu Eric Schmidt, bilang kalau China tertinggal 2 hingga 3 tahun di bidang AI, tetapi sekarang apa kenyataannya? China sudah mulai mengejar ketertinggalan dalam 6 bulan terakhir dengan cara yang sangat luar biasa, sobat, di mana adanya ketersediaan model sumber terbuka yang membuat pengembangan bisa menjadi lebih cepat. Yang tadinya proses sangat panjang dan mahal dalam membangun model AI dari nol, sekarang China bisa memakai model yang sudah ada dan membangun di atas itu. Jadi nggak perlu lagi investasi ratusan juta dolar, cukup dengan anggaran dan tim yang sangat kecil, sudah bisa menyalip garis depan perlombaan dengan Amerika Serikat. Sangat cerdik sekali China ini. Dan yang sangat lucunya, sobat, di mana model DeepSeek ini sangat bingung ketika ditanya, sebenarnya kamu itu model seperti apa? DeepSeek menjawab, saya adalah model bahasa AI yang dibikin oleh OpenAI berdasarkan arsitektur GPT-4. Nah, sangat membingungkan kan? Di mana CEO dari OpenAI pun menjawab terkait rilisnya DeepSeek ini. Sal Altman selaku CEO OpenAI tidak tinggal diam saja, sobat, di mana setelah DeepSeek ini rilis, CEO ini sempat memposting komentar yang agak terselubung. CEO ini bilang gampang meniru sesuatu yang sudah berhasil, tapi bikin yang baru dan beresiko itu yang susah. Tapi memang DeepSeek nggak benar-benar meniru, mereka pakai prinsip arsitektur OpenAI, tapi bahwa penyempurnaan sendiri bikin garis antara mereka dengan GPT-4. Masalahnya, sobat, semua orang tahu bahwa AI di dunia ini saling meniru. Contohnya, Google dulu yang membuat model bahasa besar pertama, tapi OpenAI yang dibuat model tersebut lebih terproduksi. Nah, kalau semuanya saling meniru, pertanyaannya adalah, apakah investasi besar di model-model LLM ini masih layak? Jadi meskipun OpenAI mengumpulkan lebih dari 6 miliar dolar dalam pendanaan terakhir mereka belum bisa menghasilkan keuntungan dan mereka lebih berfokus pada pembangunan model AI yang membuat mereka lebih terekspos daripada perusahaan-perusahaan besar lainnya seperti Google dan Amazon yang punya bisnis cloud dan iklan yang memadai dalam pengeluaran mereka. Untuk OpenAI, masa depan AI nggak cuma tentang pengenalan pola. Kedepannya, AI harus berpikir, menarik kesimpulan logis, dan menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Dan ini yang menjadi tantangan besar bagi pembuat AI, sobat. Di mana untuk saat ini, startup seperti Zero1.ai masih mengandalkan model penalaran canggih, tapi pernyataannya adalah sampai kapan mereka bisa bertahan dengan keunggulan itu. Penelitian dari Berkeley baru saja menunjukkan bahwa mereka bisa membangun model penalaran hanya dengan biaya 450 dolar. Jadi ada kemungkinan untuk membuat model AI yang melakukan pemikiran dengan biaya yang lebih rendah. Ini jelas mengubah permainan, di mana game AI ini berubah dengan cepat. DeepSeek datang pada saat yang sangat sulit untuk permainan-permainan besar seperti OpenAI yang sedang berjuang dengan masalah internal, termasuk beralih ke model nirlaba dan kehilangan talenta. Bisakah OpenAI tetap menjadi investor dengan valuasi yang lebih tinggi jika permainan ini berubah? Pembatasannya diberlakukan pemerintah Amerika Serikat untuk memperlambat perlombaan. Batasannya diberlakukan pemerintah Amerika Serikat untuk memperlambat perlombaan AI ternyata bisa menjadi keuntungan besar bagi China. Untuk kebutuhan menemukan solusi sendiri, China jadi lebih kreatif dan hemat dengan menggunakan modal yang terbatas. Ini berpotensi mempercepat inovasi mereka dalam AI dengan biaya yang lebih rendah dan memberi mereka keunggulan. DeepSeek adalah model sumber terbuka yang berarti pengembang bisa mengakses dan menyesuaikan model sesuai kebutuhan mereka. Model open source ini lebih murah, hanya 10 sen per token.
Ini jelas menarik lebih banyak pengembang untuk beralih model ke open source. Namun masalahnya adalah kalau China menguasai model open source ini, mereka bisa mengubah dinamika global dengan kontrol yang lebih besar atas infrastruktur teknologi dan narasi AI. Model yang dibuat China diwajibkan untuk mematuhi aturan pemerintah yang ketat, termasuk menyensor informasi sensitif seperti peristiwa Tiananmen. Jadi ada risiko besar jika AI diadopsi secara global terpengaruh oleh nilai-nilai yang lebih otoratis. Jadi menurut Sobat Info Publik sekalian, lalu bagaimana? Apakah AI yang dikembangkan di Cina ini akan menjadi kontroversi? Apakah AI yang dikembangkan akan berfokus pada nilai-nilai demokrasi atau malah justru menciptakan AI otorakis yang dikendalikan oleh negara? Jika pemegang beralih ke model open source, China karena lebih efisien, ini lebih mempengaruhi bagaimana AI diterapkan dalam aplikasi konsumen dan kepercayaan terhadap respon AI akan dipertanyakan. Saat ini, hanya ada dua negara yang mampu mengembangkan AI dalam skala besar, Amerika Serikat dan China. Taruhan yang di sini sangat besar, karena siapapun yang memimpin akan mengendalikan masa depan teknologi global dengan dampak yang lebih jauh dan luas yang kita bayangkan. Di tengah persaingan yang semakin ketat, orang-orang Arvind Srinivas, CEO Perplexity, memainkan peran penting dalam membangun model AI yang lebih terbuka dan kolaboratif. Kedepannya, keberhasilan dunia AI akan sangat bergantung pada seberapa cepat kita bisa berinovasi dan berkolaborasi secara global. China mengadopsi beberapa kekurangan dalam persaingan dengan Amerika Serikat, terutama dalam hal akses ke perangkat keras canggih. Mereka terbatas pada GPU yang lebih rendah dan generasi sebelumnya, yang secara alami membuat mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Namun, di balik keterbatasan tersebut, mereka justru akan berinovasi untuk menemukan solusi yang lebih efisien. Karena keterbatasan sumber daya, China berhasil mengembangkan model yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan model Amerika Serikat lebih besar dan lebih mahal. Mereka berhasil menciptakan model open source yang lebih murah dan dapat diakses, serta menantang dominasi model tertutup dari perusahaan besar seperti OpenAI. Model-model baru yang dari China bisa mencapai kinerja yang setara, bahkan lebih baik dibandingkan model sebelumnya seperti GPT-4, tetapi dengan biaya yang lebih rendah. Mereka juga menggunakan hanya sebagian kecil dari sumber daya GPU yang digunakan oleh OpenAI untuk melatih model serupa, menjadikannya jauh lebih hemat biaya. Keberhasilan mereka juga bukan hanya karena efisiensi biaya, tetapi juga karena mereka menemukan solusi cerdas dalam pelatihan seperti penggunaan campuran model ahli dan teknik pelatihan floating point 8 bit. Mereka mampu menyeimbangkan presisi numerik dengan cara membuat pelatihan mereka stabil dan efisien meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Ada anggapan bahwa China hanya pandai menyalin teknologi dari Amerika Serikat atau negara lainnya, namun kenyataannya mereka berinovasi dengan membuat penemuan signifikan dengan teknik pelatihan model AI. Ini menunjukkan bahwa China tidak hanya meniru, tetapi juga berinovasi dan memperkenalkan pendekatan yang baru yang bisa menantang dominasi Amerika Serikat dalam ruang AI ini. China melatih model mereka menggunakan 11,8 triliun token yang mencakup banyak data dari platform sosial seperti LinkedIn dan X. Dengan jumlah data ini, mereka dapat mengembangkan model AI yang sangat efisien dan canggih, menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan data dari GPT, tetapi juga dari sumber lain yang lebih luas. Alat AI seperti yang digunakan untuk menulis ulang teks telah menyebabkan kebingungan tersendiri dari dunia digital. Banyak orang yang menyaling dan menempelkan teks yang dihasilkan oleh OpenAI yang seringkali mengandung elemen-elemen pelatihan dari model seperti ChatGPT. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melacak dan mengendalikan apa yang telah dihasilkan, terutama ketika pengguna tidak mengungkapkan bahwa mereka menggunakan model bahasa AI. Ada klaim juga bahwa
China sedang mengejar atau bahkan menyusul Amerika Serikat dalam bidang AI, terutama setelah beberapa makalah dari China yang mencoba mereplikasi inovasi dari OpenAI. Keberadaannya akses ke komputasi yang lebih murah seperti yang dilakukan oleh DeepSeek memungkinkan China untuk berkembang dengan biaya yang lebih rendah dan efisien yang sangat tinggi, serta menantang dominasi dari China. Ada ketakutan bahwa siapapun yang mendominasi AI akan mendominasi ekonomi global. Yang menjadi perhatian utama adalah berapa lama open source ini akan bertahan, dan pemimpin termasuk Elon Musk dan Sam Altman menyuarakan ketidaksetujuan terhadap dominasi China. Namun masalah lebih besar adalah ketika China memiliki model open source yang digunakan oleh pengembang Amerika Serikat yang dapat membentuk ekosistem AI yang lebih besar. Model open source yang dikembangkan oleh China dan perusahaan lain seperti Meta memberikan kontrol lebih kepada penjalanan ke sistem mereka sendiri. Meskipun open source memberikan fleksibilitas, ada juga risiko bahwa lisensi perangkat lunak dapat diubah seiring waktu, yang dapat mengubah cara pengguna mengakses dan mengendalikan model tersebut. Alih-alih mencoba untuk menghalangi atau mengalahkan China, penting untuk perusahaan Amerika Serikat menurut Mimin berfokus pada inovasi dan membangun model yang lebih efisien. Keberhasilan China menciptakan solusi hemat biaya dengan sedikit sumber daya menunjukkan pentingnya berinovasi yang lebih efisien dan cepat, di mana perusahaan-perusahaan seperti DeepSeek berhasil mengembangkan model AI dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan OpenAI yang menghabiskan biaya miliaran dolar untuk pengembangan GPT. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa model open source lebih murah dan lebih efisien memungkinkan menjadi alternatif yang lebih umum, memberikan tantangan bagi ekosistem model tertutup. Dengan semakin berkembangnya model open source yang lebih murah dan canggih, kemungkinan besar akan ada versi open source yang lebih baik dari GPT-4 yang dapat mengubah lanskap ekosistem AI, sobat. Perusahaan seperti OpenAI mungkin tidak lagi memiliki dominasi yang sama jika model open source berkembang pesat dan diadopsi oleh banyak pengembang. Berbicara tentang para penelitian DeepSeek ini, sobat, info publik sudah mulai menunjukkan tanda-tanda berakhir. Banyak yang menganggap bahwa ini sudah selesai, meskipun tidak berarti bahwa penskalaan telah menemui batas. Fokus saat ini beralih ke peningkatan kapasitas penalaran model, di mana sistem AI kini lebih dapat berpikir, berinteraksi, dan mengumpulkan data secara dinamis, menggunakan berbagai alat untuk memberikan jawaban dan solusi yang lebih tepat. Banyak orang percaya, sobat, bahwa penalaran adalah arah utama bagi model AI. Pembelajaran penguatan yang lebih melibatkan AI dalam proses interaksi langsung dengan dunia berpotensi membawa terobosan besar. Ini adalah fase penting yang saat ini lebih diprioritaskan oleh OpenAI. Seiring dengan perkembangan ini, kita mungkin akan melihat komoditasi model-model bahasa besar dan kemampuan penalaran, seperti halnya sistem yang sebelumnya berfokus pada pra-penelitian. Model penalaran juga akan melalui perjalanan yang serupa dengan permainan baru bermunculan dan mengurangi dominasi beberapa perusahaan besar seperti OpenAI. China semakin percaya diri dalam pengembangan AI, sobat, dengan menggunakan pendekatan yang berbeda seperti DeepSeek yang memungkinkan mereka untuk melaju dengan biaya yang lebih rendah dan efisien yang lebih tinggi. Hal ini menantang dominasi Amerika Serikat di pasar AI dengan China memperlibatkan potensi besar dalam menciptakan solusi inovatif. Lanskap investasi dalam AI juga semakin kompetitif. Perusahaan seperti OpenAI dan Anthropic mengumpulkan miliaran dolar untuk mempercepat pengembangan model mereka. Namun, inovasi seperti DeepSeek menunjukkan bahwa komputasi mahal bukanlah keharusan, dan solusi efisiensi juga dapat dihasilkan sebagai sumber daya yang lebih terbatas. Sebagai model pilihan dalam pengembangan aplikasi praktis, menunjukkan bagaimana model dengan kemampuan lebih rendah seperti ini bisa mengurangi tingkat halusinasi secara signifikan. Dengan semakin baik model AI, tantangan dalam memberikan jawaban yang akurat dan berguna dalam konteks dunia yang semakin bisa diatasi, membuka peluang besar dalam aplikasi AI
lebih luas dan diandalkan. Selama tahun-tahun terakhir ini sobat sekalian, kebangkitan model AI telah sangat mengesankan. Dengan meningkatnya basis pengguna, produk ini telah berkembang pesat dengan menarik perhatian investor besar seperti Chen Wang. Keberhasilan ini tidak hanya berkaitan dengan adopsi produk, tetapi juga bagaimana AI semakin menjadi bagian integral dari kehidupan digital kita semua di bumi ini sobat. Salah satu langkah yang diuji adalah model iklan dalam AI. Meskipun ada kekhawatiran tentang bagaimana iklan dapat mempengaruhi kualitas jawaban, pendekatan yang diambil memastikan bahwa jawaban tetap akurat dan tidak dipengaruhi oleh iklan sobat. Pengguna dapat memilih untuk mengabaikan iklan yang merasa terpaksa berinteraksi dengan konten yang disponsori. Meskipun ada monetisasi melalui iklan menjadi bagian model bisnis, fokus tetap pada menyediakan layanan yang berkualitas tinggi dan lebih cepat bagi pengguna gratis. Model iklan juga mengubah pengalaman pengguna utama yang tetap mengutamakan akses cepat ke informasi tanpa hambatan. Selain layanan gratis, ada juga fokus pada pengembangan fitur premium untuk pengguna berbayar seperti analisis lebih mendalam dan penalaran multi langkah. Penggunaan berbayar akan mendapatkan nilai lebih dari kemampuan AI untuk memberikan analisis lebih kompleks dan mendalam. Selain itu sobat, ada juga pendekatan baru dalam Open AI ini, tidak menarik pengguna. Selain itu juga pengiklanan merek seperti Intuit, Dell bekerja untuk menguji model baru, memahami bagaimana perubahan ini adalah bagian dari transformasi yang lebih besar dalam cara orang mencari informasi. Pengiklanan siap beradaptasi dengan cara baru untuk menjangkau konsumen di era AI ini. Sadarkah kalian, perubahan besar sedang berlangsung sobat? Pengiklanan memahami bahwa meskipun mesin pencari tradisional masih mendominasi sekarang, di masa depan AI akan mengambil alih sebagian besar pertanyaan dan pencarian informasi. Pada akhirnya sobat, inovasi yang terjadi pada AI dan monetisasi ini dilatar belakangi oleh kebutuhan yang beradaptasi dengan dunia digital yang terus berkembang. Pengiklanan dan pengembangan bekerja sama untuk menciptakan solusi baru yang memenuhi kebutuhan pengguna yang terus berubah, dan ini hanya permulaan saja dari perjalanan menuju masa depan AI yang lebih canggih.